الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحبني كان معي في الجنة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك مستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kesempatan di mana kita di negeri Aceh, khususnya di desa Ketapang, dusun Kuala Mersih, yang bahwa hingga pada malam yang mulia ini, pada detik dan saat ini, Allah masih memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang ini dunia, bahkan seluruh negeri sedang diguncang oleh suatu ciptaan Allah, oleh makhluk Allah yang dinamakan di dalam kitab atau dalam hadis al-waba atau ta'un, yang kita sekarang ini masyhur dengan nama corona. Sebahagian negeri pada malam ini juga yang tidak dapat lagi kesempatan yang semacam malam ini diberikan oleh Allah. Sebahagian negeri pada malam ini yang tidak bisa meraihkan peristiwa Isra dan Mi'raj secara perhimpunan bagaimana kita pada malam yang mulia ini. Oleh karena itulah kesempatan yang Allah masih bagi kepada kita hendak kita pergunakan dengan sebaiknya, mensyukuri nikmat Allah dalam artian selalu mengagungkan syariat-syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kadang satu negeri pada malam ini tidak dibagi oleh Allah kesempatan perhimpunan, justru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah masih bagi kepada kita kesempatan. Allah masih bagi nikmat yang amat banyak yang tidak dikaruniai, yang tidak dihantui oleh ketakutan.
tapi ada juga kita kadang-kadang menyepikan, tidak pernah berhimpun di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa hari ini di negeri-negeri jiran kita sekarang, seluruh masjid sudah ditutup, seluruh pintu-pintu rumah sudah ditutup. Tidak dibenarkan berkeliaran, tidak dibenarkan pergi beramai-ramai, tidak dibenarkan berdakwah dengan macam malam mulia ini, dikarenakan dihantui oleh suatu wabak penyakit yang Allah utus. Maka karena demikianlah kesempatan kita masih terbuka lebar, Allah belum bagi kepada negeri kita, maka hendaklah kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini juga termasuk kita mensyukuri nikmat Allah yang paling terbesar, memperingati suatu peristiwa yang amat agung, peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walau kadang kita ada sebahagian tidak sempat menghadiri, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka pun bukan orang-orang yang melanggar syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat sekalian. Beliau merupakan sahibul Mi'raj, orang yang mempunyai Mi'raj, Isra dan Mi'raj yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan tidak pernah bosan, tidak pernah merasa letih di dalam memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pujian-pujian Nabi itu, di dalam bentuk apapun bahasanya, di dalam bentuk apapun iramanya, yang namun hakikatnya kita mentakbirkan baginda Nabi, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada malam yang mulia ini kita bagi suatu acara nasyid atau qasidah, baik dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab, kesemuanya yang kita buat pada malam ini untuk mengagungkan sahibul Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena demikian, jangan pernah merasa bosan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini kita sedang dilanda oleh musibah yang terbesar, dengan virus yang tidak nampak oleh mata, namun dia nyata setiap tempat dan masa. Untuk menghindari hal tersebut, kita selalu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan mengagungkan kekasihnya yang pernah berjumpa dengan Allah ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan terkabulnya doa seorang hamba bila tidak disertai dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam mama. Lu nak kemo hari, nyo bahasa aja dah lu. Lu nak buaji bahasa Jamil. Lembut semua bahasa Aceh. Lu jak Malaysia nak lekor lu be. Nyo bahasa Melayu. Nyo nak awak uru Malaysia ni. Jak buat di daerah Kabul. Jadi bahasa aja dah, di daerah pun dia pupu bahasa Melayu kadang-kadang. Makanya jumpu-jumpu ada je dah tu. Nya bermakna mental. Okey, baik pegang apa tu boleh tak bahasa ambil dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Adam alaihi salam, ketika Allah katakan kepada Nabiullah Adam, wa la taqraba hadhihi syajarata, ya Adam, jangan engkau hampiri ini buah. Bila kamu hampiri ini buah, kamu makan ini buah yang namanya khuldi, fatakuna minadh-dhalimin,
adalah kamu bahagian daripada orang-orang yang zalim. Namun dengan ijtihad Nabiullah Adam, dengan rayuan, dengan daripada yang mengaku penasihat surga Iblis alaihi laknatullah, Nabiullah Adam memakan buah kuldi. Sehingga pada ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan di atas dunia ini. Maka Nabiullah Adam menyesal atas apa yang telah diperkerjakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Gumar Nabiullah Adam selama 450 tahun. Butuh 50 tahun Nabiullah Adam gumar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang memakan buah kuldi bersama Siti Hawa pada ketika itu. Allah turunkan Nabiullah Adam di negeri di bukit, di bawah bukit Himalaya di India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, cari mencari antara Adam dengan Hawa, minta ampun selalu kepada Allah dengan tetesan air matanya kepada Allah, minta ampun. Bahkan satu riwayat mengatakan bila kita mendapati ada sungai-sungai, ada alu-alu, berarti itu dulu pernah dilintasi oleh Nabiullah Adam dengan tetesan air matanya itu, sehingga menjadi sungai, menjadi alu dan berbagai sungai sebagiannya. Jadi dalam hal demikian 450 tahun Nabiullah Adam meminta kepada Allah. Kemudian Nabiullah Adam belum sempat diampunkan oleh Allah, tapi pada satu ketika Nabiullah Adam membawa tawasul, mengambil keberkatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau kata di dalam suatu doa beliau, ya Allah, Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika bil jahil Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah dengan kemegahan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian padahal Nabi Muhammad belum wujud, Nabi Adam mentang tirau yang Siti Hawa, tapi dia berdoa kepada Allah, membawa nama Nabi Muhammad, tawasul kepada Allah dengan menyebut as'aluka bijahil Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan kemegahan, keberkahan yang dimiliki oleh sosok yang namanya Muhammad SAW. Kemudian Allah bertanya kepada Nabiullah Adam, ya Adam, di mana engkau tahu yang bahwa ada Muhammad kekasih Allah? Ya Allah, kata Nabiullah Adam, ketika engkau meniupkan roh di dalam jasad ini, aku menengok di tiang-tiang arash, di tiang-tiang surga terdapat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi terdapat pada kalimat tiang-tiang surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kata Nabiullah Adam, ini tidak mungkin nama yang engkau sandingkan dengan engkau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukanlah manusia yang biasa, pasti manusia yang amat luar biasa. Disitulah Allah mengabulkan doa Nabiullah Adam alaihissalam. Begitulah keagungan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? I'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita mengatakan yang bahwa Nabi Adam itu berdosa. Itu ada nama babnya Hasanatil Abrar Sayyiatil Muqarrabin. Itu tingkat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdim dan ikram ulul duan kepada para alim ulama, seluruh yang hadir pada malam mulia ini, guru-guru kita. Takdim juga yang kita hormati Bapak Gici Desa Ketapang, juga seluruh perangkatnya, kepala dusun, ketua pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, juga teristimewa kepada Bapak Gici juga yang hadir beserta kami, Bapak Gici daripada kampung kamu sendiri, yaitu Bapak Gici Kabung. Berbeh Pak Gici Kabung. Kabung Gici kemudian penuh malamnya. Hanya bentuk silaturahim
karena kamu banduk di Kabung gelontok penuh titun dayah di Kabung. Alhamdulillah dengan maunah Allah kami murid malam yang mondok sekitar di Mongtuk yang ramai punya anak mit dari Pangga, dari Kumsambi, macam-macam dan kerak sebutuh je. Alhamdulillah dah berjalan ni anak mit yang dari Malaysia sebab awalnya untuk Malaysia sekitar 3 tahun lebih, maka mereka ada berjumlah 7 orang. Tapi 1 orang baru balik ke Malaysia, terpaksa stok jangan balik dulu. Karena ada manusia, ada makhluk yang sangat ditakuti oleh sekarang ini yang namanya corona. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita adalah memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hingga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang kita kenal sekarang ini adalah di kota Mekah Mukarramah. Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang ini negeri Syam atau di Palestina yang sekarang dijajah oleh kaum Yahudi Israelia. Jadi perjalanan Nabi pada waktu itu diperjalankan oleh Allah. Asra, bukan Nabi itu berjalan sendirinya, tetapi diperjalankan oleh Allah, mulai daripada Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Palestina perjalanan beliau menuju ke langit yang ketujuh hingga di atas Sidratul Muntaha, tempat penghabisan. Itu secara ringkas. Yang perlu kita petik sekarang ini apa? Di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi ini, yang bahwa yang pertama adalah kita tanamkan keimanan. Karena perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, kemudian dilanjutkan dengan Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, itu dalam masa yang amat singkat, 1 malam yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita ukur sekarang ini bukan dengan meternya, bukan dengan otak pemikiran kita. Yang meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dengan keimanan. Kenapa? Karena perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menurut zaman itu, bila dikendarai dengan onta, memakan masa selama 2 bulan. Jak tibuyun, wo sibuyun. Nyan bakwatenya dengan perjalanan onta ditempuhi daripada Mekah hingga ke Palestina. Jadi sehingga ketika Rasul mengatakan dari yaitu Masjidil Haram ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha dalam masa yang amat singkat, maka pada ketika itulah banyak orang musyrikin yang tidak percaya terhadap Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak percaya? Pakan hai pateh mudah urung kape bawatenya. Dikarenakan mereka mengukurnya bukan dengan karena keimanan. Berbicara Isra Mi'raj mesti kita tanamkan dengan yakin adalah yang membenarkan hal tersebut adalah dengan iman. Jadi sehingga pada suatu ketika Rasul mendakwahkan waktu pegat le Rasulullah yang bawa ulun tuan bukan dalam masjid, perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha menjemput berupa salat. Kaum musyrikin ada yang membantah, wahai Muhammad, kalau benar engkau melakukan perjalanan yang amat singkat,
Engkau mengatakan sampai ke langit yang ketujuh. Coba engkau angkat kaki engkau. Satu. Waktu gangkat Nabi kita, gangkat nanti dah. Oh haji, aduh. Yang diukur mereka membantah demikian dikarenakan mengukur dengan logika atau dengan pemikirannya sendiri. Tapi yang mempercayai, yang meyakini yang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha adalah yang mengukur demikian iman. Makanya hari ini terjadinya peristiwa-peristiwa yang berbagai macam hal ini, yang menjawab peristiwa apapun yang terjadi sekarang ini adalah kita ukur dengan keimanan. Bila iman yang kita sudah tanamkan yang mantap, munyo iman kakang tak duduk di dalam dada, maka apapun yang bentuknya rahasia, kita selalu meyakini yang bahwa adalah itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat tadi Allah katakan subhanalladzi asra. Asra itu maknanya diperjalankan. Bukan Nabi itu berjalan sendirinya ke langit, tapi Allah memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi. Allah ingin menampakkan. Untuk apa hikmahnya? Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Untuk apa? Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah untuk Allah menampakkan ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau mampu memperjalankan seorang hamba ke Sidratul Muntaha dalam masa yang amat singkat. Jadi berbicara linuriyahu min ayatina, Isra dan Mi'raj, asbab atau penyebab Allah mengutus beliau pada tahun itu terjadi peristiwa yang amat besar. Yang pertama, beliau termasuk dihantam di negeri Mekah. Kemudian ada juga beliau hijrah ke negeri jirannya yaitu di Taif. Tapi sampai di Taif beliau adalah diusir, tidak menerima dakwah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dilempar dengan tai onta, dilempar dengan batu, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW berdarah giginya dikarenakan ejekan daripada kaum yang ada di negeri Taif pada ketika itu. Tapi Rasulullah, seorang yang amat bersih hatinya, tidak ada kemarahan sedikit pun bila dirinya dihina. Rasul menjawab pada ketika itu, Jibril turun, ya Muhammad, menyomongan gata dihina, gata kaluka, karo darah, kiban, puita purut, nyobandung bukit Taif di atas mereka itu. Muhammad mengatakan, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa beliau. Ya Allah, hidayahkan kaumku karena mereka tidak mengerti apa-apa. Yang sikap Nabi Muhammad. Tapi menyotanya mana laginya tanya. Andai kata di lorong, di kakak rumah mana tengah malam, muam mereka, nyapu dah mana, menyokot kontak para pasti, no, tadinya habis tu, kontak ni sudah mama juga. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, bila dirinya dihina, diinjak, bahkan berdarah pun, beliau tetap sabar dan tetap mendoakan kaum itu semoga dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah indahnya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah puji beliau, wa innaka